Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a. Ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan yang kita rasakan serta karunia yang kita miliki hingga pada pagi hari ini kita masih bisa merasakannya, sehingga sepatutnya bagi seorang muslim untuk betul-betul mensyukuri kenikmatan yang telah diberikan. Salah satu bentuk rasa syukur seorang hamba atas kenikmatan yang telah diberikan adalah dengan cara melakukan ketaatan sebaik mungkin, sebisa mungkin, semaksimal mungkin, menggunakan setiap kenikmatan yang dimiliki, nikmat sehat, nikmat kekuatan, nikmat kecerdasan, dan lain sebagainya, digunakan semua itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang hukum mim sukun dan tanwin, ya, atau hukum nun sukun dan mim yang bertasydid, ya. Baik. Pertemuan terakhir ini ya berkaitan dengan nun, masih berkaitan dengan hukum nun, ya, dan juga hukum mim sebetulnya, ya. Beberapa pertemuan ke depan juga mungkin kita akan membahas seputar hukum mim sukun, ya. Jadi hukum nun dan mim, ya. Hukum nun dan mim, ya. Karena memang dua huruf ini memiliki ketentuan yang memang cukup vital, ya, dalam hukum tajwid. Di mana kedua huruf ini, nun dan mim, ya, baik ketika berharakat ataupun ketika kondisinya sukun, ya, ataupun ketika bertasydid, ya, maka ada ketentuan-ketentuan tidak seperti huruf-huruf yang lainnya, ya. Tidak seperti huruf-huruf yang lainnya. Di mana, ya, hal ini juga di antara hal yang bisa menjadi barometer, ya, bisa menjadi ukuran baiknya bacaan seseorang dalam membaca Al-Qur'anul Karim tentu saja, ya, yaitu bagaimana dia menunaikan, ya, atau bagaimana dia membaca ketika berhadapan dengan hukum mim atau hukum nun dan mim ini, ya,
Maka di sini seharusnya betul-betul diperhatikan, ya. Harusnya betul-betul kita kuasai, harusnya betul-betul kita fahami sehingga prakteknya pun kita bisa maksimal. Baik, pertemuan lalu kita sudah membahas tentang hukum nun dan mim yang bertasydid, ya. Yang bertasydid di halaman 42. Ya, kita juga sudah membahas tentang di sini tanda baca di dalam Al-Qur'an. Beberapa tanda baca di dalam Al-Qur'an, ya. Ini sudah kita bahas juga di pertemuan lalu. Kemudian selanjutnya di sini ada di halaman 44 ada latihan pengucapan pengucapan huruf dengan menggunakan hukum-hukum tajwid. Ya. Ini juga kita sudah pernah lakukan, ya, atau pernah kita sampaikan bahwa huruf-huruf atau metode latihan pengucapan di sini cukup efektif, ya, cukup efektif untuk dilakukan agar supaya seseorang bisa lebih mahir baik dalam hukum nun sukun, ya, ataupun dalam pengucapan suatu huruf, ya, untuk melatih makharijul huruf, sifatul huruf, ya. Dan juga hukum-hukum nun sukun di sini, ya, hukum nun sukun dan tanwin juga di sini cukup terlatih sebetulnya ketika kita menggunakan metode latihan yang ada di halaman 44 ini, ya. Nah, ini cukup melatih sekali lagi, ya. Namun catatannya mungkin betul-betul diperhatikan hukum-hukum yang ada, ya. Betul-betul diperhatikan hukum-hukum yang ada, ya. Baik dari segi makharijul hurufnya seperti apa diucapkan, ya, sesuai yang sudah dipelajari, ya. Sifatul huruf juga yang sudah dipelajari, ya. Begitu juga dengan hukum nun sukun dan tanwinnya, ya. Betul-betul diterapkan. Di situ ada bab qalqalah juga kita sudah lewat, ya. Di sini juga harusnya sudah diterapkan, ya, tentang qalqalah dan seterusnya, ya. Ini bisa sangat baik, ya, sangat baik atau cukup efektif juga untuk melatih seseorang dalam mengucapkan huruf atau hukum-hukum tajwid yang berlaku, ya. Namun sekali lagi dibaca dengan tepat, tentu saja dibaca dengan hukum-hukum atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Boleh diulang-ulang, ya, terlebih bagi orang yang masih dirasa kurang di situ dari segi pengucapan huruf, misalnya sifatul huruf. Kemudian dari segi hukum-hukum tajwid atau hukum nun sukun dan tanwin di situ dirasa masih kurang, maka silahkan diterapkan, ya. Ada hukum izhar juga, ya. Silahkan diterapkan menggunakan dengan metode latihan yang ada di halaman ini, ya. Baik. Kemudian berikutnya, ya, ini sudah kita lewat saja, ya. Ini sudah lewat saja, sudah pernah kita lakukan atau hanya sekedar latihan saja, ya. Salah satu metode latihan pengucapan huruf, ya, atau pengucapan atau praktek hukum-hukum, ya. Maka silahkan dipelajari atau dibaca sendiri. Nah, berikutnya kita masuk kepada pelajaran yang kelima, ya, seputar hukum mim sukun. Hukum mim sukun, ya. Di sini sebetulnya ada 3 hukum, ya, yang terkait dengan mim sukun, ya. Ada 3 hukum yang terkait dengan mim sukun. Namun kita coba perinci satu per satu. Baik. Hukum yang pertama terkait dengan mim sukun adalah izhar syafawi, ya. Hukum yang pertama disebut dengan izhar syafawi, ya. Di sini izhar cukup familiar sebetulnya, ya. Istilah izhar itu cukup familiar atau kita sudah pernah bahas
di pertemuan beberapa pertemuan lalu ya, atau ketika pembahasan tentang hukum nun sukun ya. Hukum nun sukun dan tanwin juga ya, ada istilah izhar ya, sudah kita jelaskan juga. Namun izhar yang sudah berlalu ya, atau di pertemuan lalu adalah izhar haqiqi ya. Izhar haqiqi ya, di pembahasan terakhir kalau nggak salah ya, di pembahasan nun sukun dan tanwin. Izhar haqiqi ya, tapi kalau di sini izhar syafawi ya. Nah, apa bedanya? Ya, izhar haqiqi itu adalah pembahasan di hukum nun sukun ya. Kalau izhar syafawi tentu saja adalah izhar yang terletak pada hukum atau pembahasannya pada hukum mim sukun ya. Pokoknya yang ada kaitannya dengan syafawi ya, istilahnya ada syafawinya ya, biasanya dia masuk kepada bab hukum mim sukun ya, pembahasan tentang hukum mim sukun ya, syafawi, seperti ada ikhfa syafawi juga ya. Nah, ada ikhfa syafawi di sana juga, ada ikhfa apa? Ikhfa hakiki ya. Oh, izhar halqi, bukan kalau yang hakiki itu apa? Ikhfa hakiki ya. Kalau izhar itu yang lalu adalah izhar halqi ya, bukan hakiki, afwan. Ya, izhar halqi ya, ada izhar halqi, ada izhar syafawi ya. Kalau izhar halqi adalah kaitannya dengan huruf-huruf yang keluar dari halqa ya. Izhar halqi adalah nun sukun ataupun tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf halqa ya, huruf-huruf tenggorokan. Adapun ikhfa syafawi adalah kaitannya dengan hukum mim sukun ya. Izhar yang kaitannya dengan mim sukun ya. Kurang lebih seperti itu. Baik. Istilah izhar sudah kita bahas sebetulnya ya. Izhar adalah kalau secara istilah tajwid ya, tentu saja atau secara bahasa ya, secara bahasanya adalah al-bayan ya. Al-bayan itu jelas ya. Jelas. Tapi di sini izhar syafawi secara istilah tajwid adalah tentu saja ada istilah khusus ya, menjadi istilah khusus ya, yaitu yang terkait memang dengan hukum mim sukun di sini. Yang kurang lebih maknanya adalah izhar syafawi ya, menjelaskan bacaan mim sukun ya. Menjelaskan bacaan mim sukun, diizharkan mim sukunnya dibaca, izhar dibaca jelas ya, terdengar betul-betul mim sukun ya. Ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim ya. Selain huruf ba dan mim ya. Inilah yang menjadi hukum ya, menjadi hukum mim sukun yang diistilahkan dengan izhar syafawi ya, yaitu ketika huruf mim sukun ya. Nah, di situ ada tertulis ya, apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah ya, 28 huruf hijaiyah ya, atau 27 ya, selain aliful mad ya, bertemu dengan huruf hijaiyah ya, selain huruf ba dan mim, maka dibaca jelas ya. Maka mim sukunnya dibaca jelas, betul-betul terdengar am im ya. Betul-betul terdengar izhar ya, dijelaskan. Baik. Nah, kenapa selain mim dan ba ya, selain ba dan mim ya. Di sini ada perincian lagi ya. Perinciannya ada di poin setelahnya ya. Poin yang kedua dan ketiga ya. Kalau bertemu dengan huruf ba disebut ikhfa syafawi ya. Kalau mim sukun kalau bertemu dengan ba disebut dengan ikhfa syafawi. Kalau mim sukun bertemu dengan mim sukun lagi, nanti masuknya kepada hukum idgham ya. Nah, idgham juga banyak macamnya ya. Kalau mim sukun yang bertemu dengan mim sukun lagi disebut dengan idgham mimi ya, atau idgham shaghir ya. Nah, idgham mimi atau idgham shaghir.
Nah, itu nanti pembahasannya juga ada di bab atau hukum mim sukun sini juga, ya. Baik. Untuk perinciannya insyaallah ketika kita bahas hukum-hukum tersebut. Nah, kita coba fokus terlebih dahulu kepada izhar syafawi, ya. Jadi ketika mim sukun, ya, ketika huruf mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, ya, selain daripada ba dan mim, ya, selain dua huruf ba dan mim, maka tadi hukumnya adalah mim sukun. Izhar. Mim sukunnya dibaca izhar, dibaca jelas, ya. Nah, mungkin yang jadi peringatan, ya, insyaallah ini sudah cukup bisa sangat mudah difahami, ya. Mudah difahami dalam membaca mim sukun, ya, mim sukun. Nah, mungkin ada peringatan di sini, ya. Mungkin ada peringatan di sini, yaitu ketika mim sukun ini terjadi dan diizharkan, maka di sini adalah merupakan kadar gunnah yang sangat sedikit, ya. Kalau kita masih ingat dalam pembahasan sifat gunnah, ya, pada pembahasan sifatul huruf, di sini sebetulnya atau dalam pembahasan maratibul gunan, ya, tingkatan gunnah, ya, kalau masih ingat di sini merupakan tingkatan gunnah yang angkas, ya, yang sangat kurang kadar gunnahnya, ya. Alias apa? Sangat sedikit sekali kadar gunnahnya, singkat, ya, tidak berlama-lama, ya. Contoh di sini ada lafaz an'amta, ya. Sama seperti huruf nun ketika diizharkan, ya. Sama ketika nun ketika diizharkan. Mim juga sama, ya, singkat saja, tidak perlu dipanjangkan. An'amta, la. Tapi an'amta, ya. Kadarnya hanya kalau kita katakan mungkin satu harakat saja, ya. Satu harakat saja sesuai dengan kadar atau sifat at-tawassut, ya, atau bayiniyah, ya, kalau masih ingat, ya. Nah, sesuai dengan kadar itu, tidak dipanjangkan, ya. An'amta, ya. An'amta, la, tapi an'amta, an'amta, an'amta. Seperti itu, ya. Contoh berikutnya lahum qulubun, lahum qulubun, lahum qulubun, ya. Lahum qulubun, jangan malah menjadi panjang, lahum qulubun. Atau lanjutan dari tadi, dari an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, ya. An'amta alaihim ghairi, ya. Him ghairi, him langsung, ya. Langsung kadar gunnahnya singkat saja, langsung masuk kepada huruf berikutnya. Atau alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, alhamla, ya. Tidak dipanjangkan alhamdulillah, ya. Nah, kemudian di contoh berikutnya di sini ada peringatan juga, ya. Fahum fi amrin, fahum fi amrin. Nah, di sini Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri, ya, rahimahullahu taala, dalam matan Tuhfatul Atfal, ya, di sini menekankan tentang hukum mim sukun, ya, yang diizharkan memang, ya, selain bertemu dengan huruf ba dan mim, ya, yang diizharkan secara khusus beliau menekankan ketika mim sukun bertemu dengan huruf fa dan waw, ya. Nah, karena kedua huruf ini keluar dari atau makhrajnya dikeluarkan dari kedua bibir, ya, fa dan waw, ya. Wahdhar lada wawin wa fa'an takhtafi, ya. Nah, di sini hati-hati ketika huruf mim sukun bertemu setelahnya dengan huruf waw dan fa'an takhtafi, ya. Jangan sampai diikhfakan, ya. Jangan sampai diikhfakan. Di sini cukup rawan ketika mim sukun dan
mim sukun bertemu dengan huruf wa dan huruf fa ya. Fahum fi amrin ya. Alaihim wala. Nah, di sini memang kalau kita tidak jeli ya, sekali lagi hukumnya adalah izhar ya. Dikarenakan kedua huruf ini ya, mim dan fa dan waw ya, sama dikeluarkan dari makhrajnya, dikeluarkan dari kedua bibir seperti huruf mim ya, dan juga ba ya, dan juga ba. Nah, maka di sini ada kemungkinan atau rawan ikhfa ya, rawan ikhfa atau rawan si gunnahnya menjadi terlalu panjang ya. Fahum fi, kadang fahum fi ya, atau fahum fi ya, fahum fi ya, jadi ikhfa la ya, tapi diizharkan. Ingat ya, kalau nun sukun memang menjadi ikhfa ya, tapi kalau mim sukun maka diizharkan ya. Taib. Nah, kemudian yang juga menjadi peringatan ya ketika hukum mim sukun yang diizharkan ini adalah tadi yang pertama ya, jadi peringatan adalah tidak memanjangkan gunnahnya, yaitu gunnahnya sesuai kadar sifat tawassut ya, sifat bainiyahnya ya. Maka diucapkan atau gunnahnya terjadi hanya sejenak saja atau hanya satu harakat kalau mau hitung-hitungan ya. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ya, him ya, seperti itu. Demikian juga dengan contoh-contoh yang ada di kitab di sini. Kemudian juga yang menjadi peringatan ya ketika huruf mim kondisinya sukun adalah tidak memantul ya. Ini yang cukup sering juga terjadi ya ketika huruf-huruf yang kondisinya memang bertanda sukun ya, kadang sebagian orang memantulkan ya, ini juga jadi peringatan. An'amta ya, lahum qulubu alhamdu ya, la. Di sini hati-hati untuk memantulkan ya, jangan sampai terpantulkan, jangan sampai ada sifat qalqalah di situ. Huruf mim bukan salah satu daripada huruf qalqalah ya. Kemudian berikutnya yang jadi peringatan juga ketika hukum atau ketika mim kondisinya sukun dan diizharkan adalah jangan menjadi atau jangan seolah terkesan terputus ya. Terkesan terputus si huruf mim ini ketika disukunkan. An'amta amta ya. Tapi an'amta masuk ya, langsung masuk kepada huruf berikutnya, terlebih ketika memang dalam satu kata ya, dalam satu kata ya, meskipun tidak dalam satu kata pun ya, maka harusnya disambung juga ya, tidak terjeda, maksudnya tidak terjeda. Alhamdulillah, jangan sampai alhamdulillah, hamdulillah ya. Fahum fi la, tapi fahum fi alhamdulillah, langsung masuk kepada huruf berikutnya. Nah, tadi di sini ya, tadi kita ingatkan bahwa hum fi ya, ketika mim sukun bertemu dengan huruf fa ataupun waw ya, mungkin huruf fa lebih banyak biasanya ya. Jangan sampai tadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menyatakan wahdhar lada wawin wa fa an takhtafi, jangan sampai diikhfakan ya. Secara khusus mungkin huruf fa yang sering terjadi. Fahum fi ya, fahum fi ya, hum fi memang agak karagok sedikit ya bagi yang belum terbiasa ya untuk mengizharkan ya, tapi memang seperti itulah ketentuan hukum yang berlaku ya. Seperti hum fiha, nah, ini paling sering juga hum fiha khalidun ya, hum fiha ya, diizharkan ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena memang hukum mim sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah ya selain daripada ba dan mim, maka hukumnya diizharkan ya.
Jangan dibalik-balik, yang seharusnya gunnahnya dipanjangkan malah disingkat-singkat saja. Ya. Apa tadi? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, di sini banyak apa? Gunnah yang dipanjangkan, tapi sebagian orang ditabrak semua, ya. Terbalik ketika bertemu dengan huruf fa, ya. Alladzi at'amahum, di sini idgham mimi, ya. At'amahum digunnahkan dengan gunnah yang panjang, hum min, ada ikhfa, ya, min ju'in, wa idgham lagi, ya, idgham bi gunnah, wa amanahum min khauf, idgham mimi lagi, ya. Nah, di sini dipanjangkan semua 4 titik, ya, maka gunnahnya dipanjangkan dengan gunnah yang paling sempurna. Tidak seperti huruf mim, ya, tidak seperti huruf mim yang bertemu dengan huruf-huruf yang memang harusnya diizharkan. Huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim, ya, maka diizharkan. Jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Kalau harusnya diizharkan tapi malah dipanjangkan, ya, yang harusnya dipanjangkan gunnahnya malah disingkatkan, ya, gunnahnya. Baik, untuk materi pada pagi hari ini sekian mungkin yang bisa disampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada hukum mim sukun yang berikutnya di pertemuan selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan juga difahami dengan baik oleh ikhwan sekalian para pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita kembalikan kepada moderator. Nah. Berdakwah hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777 10 14768 atas nama Tarbiyah Sunnah _media. Format konfirmasi DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818 647 824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Ya. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Khotalimana azani Allahu wa iyyakum, para pendengar dan juga pemirsa Tarbiyah Sunnah Media. Kami mengundang antum di sesi interaktif nanti setelah bimbingan tilawah ini, insyaallah, untuk menyetorkan pelajarannya di line telepon khusus ikhwan 02286862637. Atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122714776. Dan pelajaran kita di bimbingan tilawah kali ini insyaallah beranjak pada surat Asy-Syams di ayat ke-9. Untuk itu kita persilahkan kembali Al-Ustaz untuk membimbing kita. Silakan Ustaz. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, amma ba'd. Ya, pada pertemuan lalu kita sudah masuk di surat Asy-Syams, ya. Namun kita bagi dua, ya, bagi dua. Kita sudah ambil 8 atau 9 atau 8? 8 ayat, ya, 8 ayat pertama. 7 ayat sisanya insyaallah kita akan bahas sekaligus setorkan secara tilawah kepada kami di sini, ya. Namun kita coba bahas terlebih dahulu bacaan daripada surat Asy-Syams ini, ya, 7 ayat terakhir sisanya. Silakan seperti biasa disimak terlebih dahulu, ya. Kemudian diperhatikan beberapa peringatan yang ada, ya. Kemudian dipraktekkan dengan semaksimal mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.
Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Baik, di situ perhatikan ada qalqalah ya, ada huruf qalqalah. Qad ya. Ini sudah lewat pembahasannya ya, mudah-mudahan masih bisa dipraktekkan dengan baik. Nah, kemudian ada ikhfa juga di sini ya. Ada ikhfa yang berlaku ya, yang perlu diperhatikan. Man zakkaha. Kita juga sudah pernah bahas bahwa di sana ada ikhfa yang memang ditebalkan, ada juga yang ditipiskan ketika dighunnahkan ya. Ghunnahnya ditipiskan, ada yang ditebalkan. Kalau ini masuk kepada ghunnah yang ditipiskan ya, kemudian secara praktek ikhfa pun kita sudah bahas ya, cukup terperinci ya, bunyinya tidak betul-betul menjadi ang ya, atau kita sudah bagi menjadi 3 bagian ikhfa ya. Dari segi kesempurnaan ikhfanya ya, kesamarannya ada kurang lebih 3 tingkatan ya, kita sudah membahas ya, dan ini adalah masuk kepada yang awsat ya, huruf zai, maka ikhfanya setengah-setengah ya, atau 50% ya. Kemudian masih ada suara yang keluar daripada mulut ya, ghunnah sebagian, kemudian sebagiannya lagi lewat al-jauf ya. Manza. Jadi jangan mang ya, bunyinya jadi ang, la. Tidak seperti itu. Nah, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Terakhir ya, peringatan yang karena memang di setiap akhir ayatnya diakhiri dengan ha yang dipanjangkan 2 harakat ya, maka tidak boleh lebih ya. Tidak boleh melebihi 2 harakat. Ini kita ingatkan lagi ya. Pertemuan lalu kita sudah ingatkan, kita ingatkan kembali agar supaya tidak terjadi kesalahan yang sama ya. Zakkaha, ha 2 harakat saja, dan tidak diakhiri dengan tertutupnya kedua pita suara sehingga terkesan di sana ada hamzah sukun. Ha ya, jangan ditahan seperti itu, tapi dikira-kira ya, lepaskan 2 harakat ya, dilepaskan di udara ya. Jangan menutup kedua pita suara sehingga terdengar seperti ada hamzah sukun di sana. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Di sini juga menjadi ikhfa ya, menjadi ikhfa yang digunakan dengan gunnah yang dipanjangkan dengan level ikhfa yang awsat ya. Nah, kalau masih ingat ya, awsat yaitu kurang lebih samar atau kesamarannya setengah ya. Ada suara yang digunnahkan kepada hidung ya, ada juga masih suara yang lewat jauf ya. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Kazzabat Thamudu bitagwaha. Kazzabat Thamudu bitagwaha. Baik, nah, di sini juga jadi peringatan ya, sebagian orang bingung ya. Kazzabat Thamudu ya. Ada yang diidghamkan ya, ada yang diidghamkan, ada yang nggak tahu bagaimana bunyinya ya, taknya hilang atau seperti apa ya. Yang jelas di sini izhar ya, harus izhar, tidak ada idgham di sini. Kadzabat Thamudu. Selesaikan dulu sifat hams yang dimiliki oleh ta, baru masuk kepada huruf tha-nya. Kadzabat Thamudu ya, meskipun tidak dijeda ya. Kadzabat Thamudu. Kadzabat Thamudu, tidak diidghamkan ya.
makhrajnya cukup jauh ya, yaitu ujung memang masih ada kaitannya dengan ujung lidah ya. Masih ada kaitannya dengan ujung lidah ya, kedua huruf ini ta dan tha ya. Namun bagian makhraj, sisi makhraj yang kedua ya berbeda cukup jauh ya. Kalau huruf ta itu ada di perbatasan antara pangkal gigi seri atas ya dengan gusinya ya. Kalau huruf tha berada di ujung gigi seri ya. Ujung gigi seri yang dipertemukan dengan punggung ujung lidah ya. Ada punggung lidah ya, bagian punggung lidahnya ini untuk huruf tha ya. Maka cukup jauh ya, cukup jauh makhraj daripada kedua huruf ini, maka hukumnya diizharkan ya. Nah, kemudian di huruf ghain di sini lagi-lagi menjadi peringatan ya. Taghwaha, taghwaha, alirkan suaranya untuk huruf ghain ya, jangan dipantulkan ataupun dimatikan tog ya, jadi huruf G. La ya, tapi dialirkan suaranya. Bi taghwaha, taghwaha. Nah. Kazzabat Thamudu bi taghwaha. Kazzabat Thamudu bi taghwaha. Idzin ba'atha ashqaha. Idzin ba'atha ashqaha. Baik, di sini ada hukum iqlab ya, qalb. Nah, di sini perhatikan juga ya, kita harapkan bisa merapatkan kedua bibir ya, kalau distorkan ke sini ya. Distorkan ke sini dengan kita coba rapatkan kedua bibir, pembahasan juga sudah lewat ya di hukum nun sukun dan tanwin di pembahasan yang lalu ya. Maka di sini kita harap bisa dirapatkan saja ya. Idzim ba, dirapatkan tanpa harus menekan. Idzim la, tapi idzin ba ya. Nah, kemudian di huruf ain, tha, hamzah dan shin ya. Sebagian orang terkadang belibet di sini ya. Ba'atha ashqaha, ba'atha ashqaha ya. Ain, hamzah, tha dan shin ya. Maka diperhatikan ya setiap hurufnya. Idzin ba'atha ashqaha. Idzin ba'atha ashqaha. Taib, idzin ba ya, di sini langsung dirapatkan saja, tidak perlu menunggu setengah daripada gunnahnya ya. Idzin ba la, tapi idzin langsung ya, langsung menjadi mim ya. Langsung dijadikan mim saja atau dirapatkan saja ya, bersiap menjadi huruf ba. Idzin ba'atha ashqaha. Idzin ba'atha ashqaha. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. طيب, di sini menjadi peringatan juga qalqalah ya, huruf qalqalah ya, huruf qaf yang dipantulkan memang ya. Di sini jangan menjadi hidup ya, suqayaha, suqo ya, atau setengah hidup ya. Memang setengah hidup mungkin, tapi tidak sampai setengah. Suqayaha, suqayaha. Jangan sebagian orang qaf ini ya seperti menjadi fathah ya. Tidak seperti itu. Nah, فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم
بذنبهم فسواها. Sebagian orang terbiasa membagi dua di sini ya, di waqaf fakadzabuhu fa'aqaruha ya. Fadamdama alaihim rabbuhum, ya enggak masalah ya memang, tapi lebih baik ketika disambung saja, ketika diwasal, karena memang tidak ada tanda waqaf di situ ya. Sebagian orang malah mengira di sini ayat ya, satu ayat atau dua ayat ya, satu ayat ini dikira dua ayat ya. Maka akan lebih baik kalau diwasal, tapi kalau misalnya sekiranya nggak kuat ya, biasanya nggak terbiasa, nggak kuat ini ya untuk melangsungkan menjadi satu ayat. Tapi nggak masalah kalau mau dibagi dua. Baik, di sini dilihat ya ada dua hukum ya yang menjadi hukum mim sukun dan nun sukun ya. Satu ikhfa syafawi, satunya apa? Idgham atau ikhfa iqlab ya, afwan. Ikhfa syafawi dan iqlab ya. Mim sukun yang bertemu dengan ba dan nun sukun yang bertemu dengan ba ya. Hukumnya sama kurang lebih ya, hanya berbeda hurufnya saja. Hukumnya sama, tadi sudah kita singgung sedikit, idzim ba'atsa ashqaha ya. Sama dengan mim sukun yang bertemu dengan huruf ba ya. Hukumnya juga sama. Di sini meskipun istilahnya berbeda ya, ikhfa syafawi, tapi kurang lebih hukum yang berlaku sama dengan hukum iqlab atau qalb. Nah, فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Nah, di sini bidzambihim fa ya. Nah, di sini diperingatkan oleh Imam Sulaiman Al-Jamzuri ya, mim sukun yang bertemu dengan fa ya. Nah, tadi sudah kita ingatkan juga. Baik. Terakhir di peringatan huruf waw yang ditasydidkan. Fasawwaha ya, di sini memang dihantak karena memang bertasydid ya, huruf waw yang bertasydid, namun tidak sampai putus ya, si aliran suara tidak sampai putus. Ini yang sering dijumpai ya, sebagian orang sawwa mati ya, aliran suaranya mati. Tidak seperti itu ya, memang dihentak tapi masih ada aliran suara yang mengalir ya. Sawwaha kalau kita panjangkan ya seperti itu ya. Jangan mati ya. Mati habis ya. Tidak seperti itu. Nah, sekali lagi. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ولا يخاف عقباها. Yakhafu uq ya, sebagian orang agak kagok di sini ya, huruf ain bertemu dengan huruf qaf ya, apalagi yang diqalqalahkan ya, uq ya. Di sini diperhatikan bacaannya. Wala yakhafu uqbaha. Baik, sekali lagi kita baca ya. Kita harap bisa dimaksimalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha
aflaha man zakkaha وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها. Taib, demikian kurang lebih ya bacaan daripada sisa surat Asy-Syams. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dengan baik ya. Selanjutnya kita coba ya terima setoran dari para pendengar yang langsung dipandu oleh moderator kita. Langsung saja nah. Ya, taib. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingannya. Khotal iman azani Allah wa iyyakum. Saat ini kita beranjak pada sesi interaktif. Silakan bagi antum yang ingin menyetorkan bacaannya di surat Asy-Syams ayat 9 sampai dengan 15. Silakan telepon kami di layanan interaktif khusus Ikhwan 02286862637. Atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan bisa dikirimkan saja pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122711476. Dan kita undang penelpon di 02286862637. Silakan. Ya, kami mengundang bagi antum para pendengar dan pemirsa yang ingin menyetorkan pelajaran di pagi hari ini di surat Asy-Syams ayat ke-9 sampai dengan 15. Silakan telepon kami di layanan interaktif khusus Ikhwan di 02286862637. Ataupun jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat 081122711476. Ya. Kalau belum ada telepon, kita coba angkat pertanyaan dulu, Ustaz, boleh? Ini dari Abu Taufik di Parongpong. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, mohon dijelaskan cara pembacaan huruf lam dan waw bertasydid. Syukron barakallahu fik. Silakan Ustaz. Dijelaskan atau dicontohkan? Dua-duanya. Mungkin dijelaskan di sini. Iya. Bagaimana cara mengucapkan huruf lam dan apa tadi? Waw bertasydid ya. Nah, huruf waw ya tadi sudah disinggung ya. Tadi sudah disinggung huruf waw ketika bertasydid. Sekali lagi memang kalau bertasydid sebagian orang ya, memang ini pertanyaan bagus ya untuk memperingatkan juga yang sering terjadi kesalahan ketika pengucapan kedua huruf ini dalam kondisi bertasydid adalah mematikan suara ya, mematikan aliran suaranya ya. Seperti lamnya mati, tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu ya. Tapi dengan aliran dengan aliran suara yang masih ada. Millahi, memang dihantak di situ ya, ada
ada tasydid di situ yang artinya dia menghentak ya atau menekan sedikit ya, agak menekan di suaranya karena memang bertasydid. Millahi millah. Kalau kita panjangkan di situ ya. Poinnya. Jadi tidak mati. Midlahi ya, sebagian orang seperti itu. Tapi millahi, bismillahi, millahi tidak juga terlalu panjang ya. Millahi la ya, tapi millahi hanya sekedar menghentak kemudian dilepaskan kembali ya, kemudian langsung mengucapkan harakatnya ya. Mengucapkan harakatnya. Demikian juga dengan huruf waw ya, dengan huruf waw. Kalau huruf waw memang lebih menghentak ya, lebih menekan ya, lebih menghentak dari segi suaranya saja, tapi juga tidak mematikan aliran suaranya ya, tidak mematikan aliran suaranya. Tadi seperti sawwaha ya, la, tapi sawwaha. Di situ masih ada aliran suara sebetulnya ya kalau kita panjangkan tadi. Tapi tidak juga menjadi kemudian dipanjangkan ya. Sawwaha dihentak ya, dihentak tapi kemudian langsung dilepas lagi ya untuk mengucapkan huruf waw yang berharakatnya ya, meskipun dalam kondisi tasydid. Tasydidnya untuk hentakan di awalnya ya. Nah, sekali lagi kita sering sampaikan bahwa ketika ada huruf yang berharakat seolah dia itu dua huruf ya. Yang pertama hurufnya sukun, yang kedua dia berharakat. Kita bagaimana ketika mengucapkan sukun? Sawwa ya, sawwa. Nah, seperti itu ya, itu kurang lebih gerakan lambatnya. Tapi ketika disambung sawwaha, demikian juga halnya dengan huruf lam. Awwala, Bismillahi alladzina ya, walladzina, seperti itu kurang lebih prakteknya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan demikian Abu Taufik, semoga dapat difahami dan juga bermanfaat. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kami mengundang kembali bagi antum para pendengar dan juga pemirsa yang ingin menyetorkan pelajaran di pagi hari ini. Silakan telepon kami di layanan interaktif khusus Ikhwan di 02286862637, ataupun jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan bisa dikirimkan saja ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122711476. Dan pelajaran kita saat ini berada di surat Asy-Syams di ayat ke-9 sampai dengan 15. Silakan kami coba undang bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya 02286862637. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Abu Dafa di Sukaraja. Abu Dafa di Sukaraja. Silakan Abu Dafa. Ahlan. Ahlan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha, diulang afwan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, agak panjang sedikit gunnahnya ya ketika ikhfa. Nah. Man zakkaha, man dassaha, ya agak panjang sedikit, kurang panjang. Diulang dari awal afwan. Nah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kazzabat Samudu bitaghwaha. Lah, jangan dipantukan ghainnya ya. Taghwaha, ya dialirkan, bukan mantul. Kazzabat Samudu bitaghwaha. Habis. Idzin ba'atha
أشقاها Ya, dirapatkan saja ya, nggak usah إذ ragu-ragu. Idzimba. إذ انبعث أشقاها Nah, bas. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Diperjelas ainnya, uq. ولا يخاف عقباها. La bas. Iya, Masya Allah. Abu Dafa, sudah cukup baik. Nah, Nah, jazakallahu khairan Ustaz. jazakallah khair. Wa barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Dafa di Sukaraja atas partisipasinya. Selanjutnya kami undang kembali bagi para pendengar dan juga pemirsa yang ingin menyetorkan pelajaran di pagi hari ini. Silahkan telepon kami di layanan interaktif khusus Ikhwan 02286862637, ataupun jika Antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silahkan bisa dikirimkan saja pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122714776. Dan kita coba angkat kembali 02286862637. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Agda di Selacau ya, ahlan. Ya. Silakan Akhi Agda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, pelan-pelan Agda ya. Nggak usah buru-buru. Sok, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha. Bukan suaranya yang dipelankan ya, tapi perlahan maksudnya. Suaranya tetap kencang. Ya, ya coba lagi. Qad aflaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Kazzabat samudu bitawaha. Ilim ba'asa asqaha. Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Ya, huruf lam fi lafzil jalalah. Di lafzul jalalahnya ini kurang tebal ya. Bukan Rasulullah, bukan lullah, Allah, Rasulullahi naqatallah. Kurang tebal ya. Cuman bunyi o aja itu ya, tapi fathah yang tebal. Coba lagi. Faqala lahum. Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Itu Rasulullah, lu pakai waw ya. Lullah ya, naqatallah. La, tidak begitu ya. Nah, dicoba latih saja terus nanti ya, huruf atau lafzul jalalah, lafaz Allahnya ya, lamnya dipertebal. Sok, diulang sekali lagi. Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Ya, terus. Fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Wala yakhafu uqbaha. Tayyib, ya la bas. Ya, tadi lafzul jalalahnya jadi PR Agda ya. Ditebalkan huruf lamnya ya. Bukan lullah ya. Bukan waw kemudian la o ya. La yang jadi o, la. Tidak seperti itu ya, tapi lamnya yang ditebalkan.
Taib, secara umum sudah cukup baik. Aghda, barakallahu fik. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Jazakallahu khairan akhi Aghda di Selacau. Selanjutnya kami undang kembali bagi para pendengar dan juga pemirsa yang ingin menyetorkan pelajarannya di pagi hari ini di surat Asy-Syams ayat ke-9 sampai dengan ke-15. Silakan bisa telepon kami di layanan interaktif khusus Ikhwan 02286862637, ataupun jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan bisa dikirimkan saja pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat 081122711476. Dan kita coba undang penelpon di 02286862637. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Bu Syakila di Bogor. Ya, Abu Syakila di Bogor. Ahlan wa sahlan, Abu Syakila. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kazzabat Samud bitaghwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Fakadzabuhu, diulang. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Nah. Wala yakhafu uqbaha. Ya, Masya Allah. Sudah cukup baik ya, Abu Syakila. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Syakila di Bogor atas partisipasinya. Ditunggu di tata Quran yang akan datang. Dan selanjutnya kita undang kembali penelpon yang masuk di 02286862637. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dadat Sujatmika ya, benar? Ya, Ustaz. Iya, ahlan Pak Dadat, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kazzabat Samud bitaghwaha idzim ba'atha ashqaha. Idzim ba'atha, diulang. Idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Afwan, diperjelas ainnya. Wala yakhafu uqbaha. Baik, la bas. Ya, sudah cukup baik Pak Dadat. Barakallahu. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dadat Sujatmika atas partisipasinya. Ditunggu di Tata Quran yang akan datang di pekan depan ya. Selanjutnya ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum, kami undang kembali bagi antum para pendengar dan juga pemirsa yang ingin menyetorkan pelajaran di pagi hari ini di surat Asy-Syams ayat ke-9 sampai dengan ke-15. Silakan telepon kami di layanan interaktif khusus ikhwan 02286862637, ataupun jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat 081122711476. Dan kita coba angkat kembali penelpon 02286862637. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Rustam. Ustaz. Dengan siapa? Dengan Rustam. Rustam. Di Cigadung, Bandung. Rustam di Cigadung ya. Silakan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kazzabat Samudu bitaqwaha izim ba'asa ashqaha. Ainnya diperjelas apa? Izim ba'asa ashqaha. Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Naqata ya. Taknya diperjelas fathahnya ya. Naqatallah, jangan naqatallah ya. Taknya ikut jadi tebal ya. La. Kemudian qafnya diperhatikan qalqalahnya wa suqyaha, suqyaha. Wa suqyaha. Ya, dicoba lagi. Nah, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bisambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. iya, Masya Allah ya, sudah cukup baik secara umum. Nah, jazakallah ya Ustaz. Iya, terima kasih Akhi Rustam di Cigadung atas partisipasinya. Selanjutnya kita coba berikan kesempatan terakhir bagi para pendengar dan juga pemirsa yang ingin menelpon di pagi hari ini untuk menyetorkan pelajarannya di surat Asy-Syams ayat ke-9 sampai dengan 15. Silakan telepon kami di interaktif khusus ikhwan 02286862637. Kita coba angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan siapa? Afwan? Alvin di Bandung. Ya, Alvin di Bandung. Silakan. Ahlan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kazzabat Samud bitawwaha. kadzabat, afwan diulang. Kazzabat Samud bitawwaha izim ba'asa ashqaha. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Masya Allah. Iya. Syukran Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Ustaz? Ya, cukup. Iya. Ya, terima kasih Akhi Alvin atas partisipasinya, dan Akhi Alvin ini menjadi penelpon terakhir di Tata Quran pagi hari ini. Dan sebelum kita tutup, barangkali ada ikhtitam Ustaz untuk disampaikan. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin amma ba'd. Ya. Seperti biasa ya, kita untuk terus mengingatkan dalam rangka kebaikan tentu saja ya, untuk memperbanyak tilawah yang pertama, ya, memperbanyak tilawah dengan kemudian tidak hanya memperbanyak tilawah tapi mengupayakan dengan maksimal ya. Maksudnya dalam menerapkan hukum-hukum tajwid yang berlaku ya. Hukum-hukum tajwid yang berlaku. Secara khusus ya, kalau dilihat dari setoran-setoran yang ada mungkin ya, dari segi huruf ya, dari segi pengucapan huruf, dari segi makhraj sudah cukup baik sebetulnya ya. Hanya saja beberapa sifat tidak terbawa ya. Beberapa sifat tidak tertunaikan dengan maksimal ya. Maka di sini dimaksimalkan secara pengucapan ya, huruf secara tunggal ya. Makanya kita di awal-awal itu seringkali mencontohkan atau mengingatkan ya, terus mengingatkan tentang pengucapan secara tunggal ya, huruf-huruf diucapkan secara tunggal. Makanya kita membahas huruf per huruf ketika pembahasan makharijul huruf, satu persatu ya, satu persatu sifat dibahas secara cukup terperinci. Di situ tujuannya diantaranya adalah agar supaya dari segi pengucapannya bisa maksimal, diucapkan secara tunggal terlebih dahulu ya, satu huruf per satu huruf. Kemudian ketika digabungkan si huruf-huruf tadi menjadi sebuah kata ya, atau sebuah kalimat, maka harusnya sudah bisa matang ya, dikatakan matang secara pengucapannya, sudah bisa sangat baik secara pengucapan. Nah, di sini saja mungkin ya yang perlu diingatkan atau kita tekankan ya, yaitu kebanyakan memang dari segi sifatul huruf ya ketika membaca Al-Qur'an ya. Adapun dari segi makhraj mungkin sedikit-sedikit saja, tipis-tipis saja ya kesalahannya. Baik. Dua poin itu sebetulnya yang menjadi inti ya, yang menjadikan kualitas bacaan Al-Qur'an seseorang lebih meningkat lagi di setiap waktunya, yaitu memperbanyak tilawah yang pertama, yang kedua betul-betul sungguh-sungguh menerapkan seluruh materi ya, atau seluruh ilmu seputar hukum tajwid yang diketahui. Dengan demikian sekali lagi insyaallah bisa semakin meningkat di setiap waktunya. Baik, demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, juga menjadi sebuah keberkahan bagi kehidupan kita karena berupaya untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim serta diberikan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.